Ready? Alhamdulillah. Baik, kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arsih, wa midada kalimati, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima aghliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisna sari'an biizzatillah la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Rabbi a'udhu bika min hamadhatis sayatin wa a'udhu bika rabbi ayyakhdurun. Amma ba'du, ayyuhal khadirun, ma'asiral muslimin wal muslimat, jamaah munajat gedor pintu langit, yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama dan paling utama tentunya mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Allah berikan kita nikmat sehat, Allah berikan kita nikmat iman, Allah berikan kita nikmat semangat untuk bersimpu di hadapan Allah, untuk bersujud, bermunajat, merengek, memohon kepada Allah Jalla Jalaluh agar Allah redho dengan apa yang kita ikhtiarkan. Allah redho dengan doa-doa kita. Allah redho dengan apa yang kita mohonkan. Allah redho dengan apa yang kita harapkan. Dan tentunya insya Allah ketika harapan itu tercapai, kita ikrar janji kepada Allah untuk terus istiqomah dekat dengannya. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Bapak Ibu, ayah bundaku semua, para jamaahku, para santri-santri dari privat 1 sampai privat 12. Sebelum saya memulai kegiatan rutinitas kita setiap jam 3 sampai jam 4 ini, ya, munajat gedor pintu langit, atas nama pribadi dan lembaga Pondok Sehat Malomo dan YHI Trust Travel, tentunya memohon keikhlasan, keredoan kepada saudara-saudara semua, keikhlasan kepada ayah bunda semua. Mari kita mendoakan negeri kita yang tercinta. Mari kita mendoakan ya Ibu Pertiwi kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai detik ini masih ada ribuan saudara-saudara kita sedang berjuang untuk menyampaikan aspirasi rakyat kecil. Boleh jadi di sana ada aspirasi kita. Ya, menyampaikan apa yang dirasakan rakyat saat ini. Kami tidak bisa hadir di sana, saudaraku. Kami tidak bisa andil di sana. Tapi doa kami menyertai kalian semua.
ribuan santri jamaah munajat gedor pintu langit tentunya mendoakan saudara-saudara kita semua. Insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun aparat negara kita, baik dari kepolisian maupun dari TNI, kita doakan insya Allah semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saat ini sedang sakit, yang saat ini sedang cedera, yang saat ini boleh jadi sedang dirawat karena insiden-insiden kejadian 2 hari 2 malam ini, ya, kita doakan Allah segera mengangkat penyakit-penyakitnya. Dan khususon kepada saudara kita yang telah wafat, saudara kita yang sedang berjuang untuk memenuhi nafkah keluarganya. Namun Allah berkehendak lain sehingga Allah panggil dalam keadaan insya Allah dalam keadaan sahih. Karena sedang menjemput rezeki. Hanya saja caranya yang membuat saat ini sampai ibu kota, saya tidak mengatakan lumpuh, tapi sampai saat ini berkembang. Ya. Dari depan gedung DPR, barusan saya monitor lagi, sudah menjalar ke hampir, ya, di Jakarta Timur sudah, kemudian Bandung sudah, ya, Allahu Akbar. Hampir kantor-kantor polisi jadi sasaran. Nah, wahai saudara-saudaraku semua, mari kita melangkah dengan pikiran jernih, jangan sampai kita menjadi korban adu domba antara rakyat dengan aparat. Ingat, aspirasi kita ingin agar supaya rakyat kita, masyarakat kita merasakan kehidupan yang tentunya nyaman, sejahtera. Jangan sampai kita terbawa emosi sehingga justru kita korban adu domba, ya. Jujur sedih saya tadi. Bangun jam 00, ya. Ya. Bangun jam 00, habis bangunin santri, saya nggak langsung mandi. Tapi karena saya lihat banyaknya WA masuk, ya. Banyak sekali yang menyampaikan, Ustadz, mohon doanya, anak saya sedang bertugas, Ustadz, anak saya sedang di sini, di sana, suami saya sedang ikut demo, sehingga saya ikuti perkembangan, melihat banyak sekali yang live streaming, dan sudah menjalar kemana-mana. Ini sangat berbahaya, saudaraku, ya. Karena kami tidak punya kekuatan selain dari doa. Mari sama-sama kita mendoakan saudara-saudara kita agar diberikan bimbingan, jalan, ya, untuk menyampaikan aspirasi kita semua. Ya. Allahu Akbar. Ingat saudaraku, ketika negara sedang goyang, seluruh Indonesia akan merasakan dampaknya. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Teringat 98, saat itu saya masih kelas 1 aliyah.
harga melonjak. Ya. Keamanan sedang, ibu kota lumpuh. Ya. Sekarang Jakarta Timur sedang bergejolak. Dan saya coba lihat tadi, di Bandung pun tadi malam sedang bergejolak. Pak Gubernur kita sudah turun tangan untuk mendinginkan suasana. Ya Allah, kita doakan ya saudara-saudara kita semua ya. Semuanya dalam lindungan Allah. Para pendemo adalah saudara-saudara kita, aparat adalah saudara-saudara kita. Ya, ya Bunda betul, di Makassar juga masih panas-panasnya. Bahkan di Makassar kalau nggak salah sudah terbakar ya. Dan sampai detik ini sampai detik ini, mereka belum tidur. Ya, masih di depan gedung dewan. Ribuan massa masih bertahan. Allahu Akbar, innalillah. Polda juga Yogyakarta juga ini dapat laporan dari Bu Sri. Polda Jogja. Ini sasarannya sekarang sudah agak melebar ini. Ya, justru aparat yang jadi sasaran. Mobil-mobil aparat jadi sasaran kemarahan rakyat. Saya tidak mengatakan jamaah, tapi ya ini adalah kemarahan rakyat. Dan kalau kita bisa melihat sumber muaranya dari mana ya Bunda? Sumber muaranya ya, karena adanya hiporia. Hiporia yang berlebihan. Ya. Yang boleh jadi menyayat hati masyarakat, menyayat hati rakyat. Ya. Di tengah kesulitan masyarakat kita, hiruk pikuk hutang di mana-mana, buat makan aja susah. Tapi ada sebahagian hamba Allah yang memperlihatkan, mempertontonkan kebahagiaan, menari-nari di atas penderitaan rakyatnya. Jujur, ya, saya di saat melihat pertama, ya, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menganggap dirinya paling benar itu, kok hati saya tuh langsung muncul, ini nanti ini bahaya nih. Saya sampai ngomong gitu kemarin, bahaya. Ya, apa muncul bahayanya? Ini akan pecah nanti ini. Ya, ya Allah, benar terjadi itu. Dan efeknya kemana? Nanti efeknya ke kita-kita juga. Ya, efeknya nanti akan muncul, dolar akan naik. Ya. Dan bukan hanya itu, boleh jadi nanti sembako akan berpengaruh. Dan ini bukan lagi konflik vertikal, tapi ini bisa jadi adalah konflik horizontal. Ya, kedaulatan itu ada di tangan rakyat, saudaraku. Kalau rakyat sudah marah, yang memilih Anda itu rakyat. Awal mulanya mungkin dianggapnya iseng. Awal mulanya mungkin dianggapnya, ya biasalah namanya demo kan. Tapi ingat, ya, ingat ya. Nggak tahu sih, ngomong kayak gini saya gemetaran loh. Ya,
Karena ini masih banyak sekali nih info-info yang saya terima dari teman-teman di lapangan. Ya. Tapi saya malah dikasih japri, Ustadz sampaikan kalimat-kalimat bijak untuk menenangkan umat. Sampaikan kalimat-kalimat bijak untuk menenangkan jamaah. Karena boleh jadi ada di situ jamaah kita. Ya. Kalau saja kejadian ini efeknya hanya berefek kepada orang yang berjoget-joget itu, mungkin kita ya udah, itu resiko dia. Masalahnya di efeknya seluruh Indonesia nanti, saudaraku. Ya. Dan demi Allah, saya tadi malam itu ngelihat Pak Prabowo tuh, presiden kita tuh, sampai terenyah hati saya ngelihat, ya Allah, ini orang tulus tapi kok begini jadinya, ya Allah. Kita doakan ya presiden kita diberi kekuatan. Ya. Kita doakan pemerintah kita diberikan jalan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu ya, memberikan kesejukan ya, untuk rakyatnya. Yuk sama-sama ya kita doakan. Saat ini tidak layak dan tidak pantas kita menyalahkan si A si B. Ya. Karena ini sudah terlanjur, intinya adalah ya tidak ada asap kalau tidak ada api. Ya. Jangan coba-coba untuk bermain api di tengah sekam. Ya. Khawatir nanti akan terbakar dengan sendirinya. Ya. Dan jamaahku semua, ini adalah pelajaran juga buat kita. Ya. Wahai saudara-saudaraku semua, para jamaah, munajat kedua pintu langit. Ya. Siapapun di antara kita di sini. Ya. Siapapun. Kalau posisi kita di atas, jangan pernah mengkerdilkan yang di bawah. Ya. Kalau posisi kita sedang punya jabatan, jangan pernah menganggap remeh yang di bawah kita. Ya. Sapu lidi itu, Bunda, ketika ada satu lidi, itu nggak bisa ngebuang kotoran, nggak bisa membuang sampah, dan nggak bisa buang apapun. Kalau hanya satu lidi, dia hanya bisa cungkil kotoran di gigi. Tapi ketika bertumpuk namanya lidi, dalam satu genggaman, maka berubah dia bukan lagi menjadi lidi, tapi menjadi sapu lidi. Dan ketika sudah menjadi sapu lidi, ya, ini akan menjadi pembersih. Hati-hati. Ayo, yang dikasih amanah punya jabatan, yang dikasih amanah punya berkelebihan, lihatlah ke bawah. Anda memiliki kelebihan, Anda memiliki amanah, itu jenjangnya dari bawah. Itu ya, insya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususon untuk negeri kami tercinta ya Allah. Jadikanlah negeri kami negeri yang aman, damai, sejahtera. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Jadikanlah negeri kami negeri yang kaya raya, melimpah ruah. Masyarakatnya, rakyatnya beriman kepadamu ya Allah. Dan jadikanlah rakyat Indonesia sejahtera, aman, sentosa. Dan berikanlah kekuatan kepada pemimpin kami ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada presiden kami ya Allah. Lindungilah presiden kami ya Allah. Dan berikanlah petunjuk jalan yang lurus ya Allah. Agar terus bisa mengambil keputusan-keputusan yang berpihak kepada rakyatnya. Bibaraka al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya mujibas. Bapak Ibu, tema kita hari ini, ya, mari kita mencoba mengenali apakah itu proses keberhasilan seseorang untuk dilihat. Ya. Keberhasilan seseorang tidak serta-merta kita lihat dari sudut pandang finansialnya saja. Ya. Kenapa ayah bunda Aris Alwi kalau berdoa itu minta kekayaan 3? Ya. Saya minta kekayaan 3 ke Allah. Kita minta kekayaan secara harta. Kita minta kekayaan secara ilmu. Kita minta kekayaan secara hati. Pertanyaan saya, apa yang terjadi 2 hari terakhir ini, itu efek dari apa? Ya. Pasti Bapak Ibu bisa pahamkan dan bisa jawab sendiri. Mereka minta kekayaan harta dikasih sama Allah. Tapi mereka tidak dikasih kekayaan hati. Ya. Sehingga apa yang terjadi secara harta, mereka sudah luar biasa. Ya. Tetapi kekayaan hatinya mati. Nah, ya. Dan itu kan faktornya dari hati juga Bunda Sutati. Ya. Karena mereka nggak punya hati, sehingga mereka sembrono bicaranya. Ya. Nggak ngerem bicaranya, menganggap hanya dia yang wow. Dia lupa daratan. Yang menghantarkan mereka ke situ tuh siapa? Kan begitu. Yang menghantarkan mereka tuh ini 2 hari yang lalu saya posting foto di saat saya ingin nyoblos. Dan qadarullah di belakang saya itu terlihat lagi dengan jelas warna kuning, kotak warna kuning. Tulisannya apa? DPR RI. Allahu Akbar. Ini bukan kebetulan. Ya. Ini adalah qadrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga saya posting lah. Ternyata ribuan yang ngelihat foto saya itu. Dan komentarnya luar biasa. Ya. Aduh, sumpah jerapahnya luar biasa sudah terhadap wakil kita di sana.
Itu semua sederhana jawabannya kan. Mereka minta kekayaan harta dikasih sama Allah. Tapi kekayaan hatinya dipending sama Allah sehingga apa? Mereka berbicara semaunya tanpa memperhatikan, tanpa mengingat kalau saya bicara seperti ini, kira-kira rakyat saya tersinggung nggak ya? Ketika saya bicara begini, rakyat saya kira-kira sakit nggak kira-kira? Kan begitu. Karena hati nggak ada. Ya. Tapi berbeda dengan orang-orang yang memiliki hati. Ya. Ketika mau bicara, dia akan mikir. Kalau saya ngomong kayak gini. Dan urusan hati itu bukan hanya ucapan. Bukan hanya omongan. Urusan hati itu termasuk perbuatan. Ya. Ya mungkin sih ya kalau seandainya. Ya. Kalau ini maaf ini hanya apa ya? Hanya hitung-hitungan bodoh saya lah ya. Ya. Ini hanya ya Allah pikiran cetek saya lah kalau bahasanya. Kalau rakyatnya sudah senang, kalau rakyatnya sudah nggak punya hutang, ya kita ini kita ini yang ribuan jamaah ini yang tiap malam jam 3 bersimpuh, ya. Kalau kita udah nggak punya hutang, kalau ekonomi kita udah mantep, kalau penghasilan kita sudah lebih dari cukup, ya, yang di atas juga ngomong apa adanya, mungkin kita juga nggak ngaruh kali ya. Kita akan bilang gini, ya udahlah, toh juga kita udah enak kok, ya. Ekonomi kita udah tercukupi, anak-anak sekolah juga sudah, Masya Allah, ya. Wah itu udah enak gitu. Mereka mau ngomong, mau joget apa kayak itu, pasti nggak ada yang komplain. Ya. Masalahnya ini timpang, ya. Ada ketimpangan, kesenjangan sosial gitu loh maksudnya. Ya. Begini nih, begini nih lihat tangan saya nih, begini tuh. Ya. Yang satunya begini-gini, yang satunya rengek, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah kesenjangan, kan begitu. Nah ini dulu waktu saya masih kuliah belajar itu ilmu sosialnya di situ. Oh iya, tangan jangan bergerak pun ya, ntar kasih marah lagi nanti ini si Mbah TikTok. Nah, ada kesenjangan. Ya. Ya kalau rakyatnya udah kaya raya sih nggak apa-apa, nggak bakal begini. Saya yakin, aku yakin. Ya, kalau rakyatnya udah nggak ada pinjol, rakyatnya udah nggak ada bangkainya, ribanya nggak ada, mau beli ini beli itu, ya nggak bakalan ada namanya begini. Ya contoh saja ya, kita lihatlah negara-negara lain. Ya, coba perhatikan itu. Ya, kita ngambil contoh lah, yang gudangnya duit nih di Hong Kong, misalnya. Ayo mana nih? Yang PMI Hong Kong mana nih? Di situ tuh jarang namanya demo-demo gitu. Ya. Kenapa? Karena mereka udah berkecukupan. Iya kan? Ya. Ibu, Bapak, saya pernah ngerasakan, Pak. Hampir 2 bulan saya tinggal di Hong Kong. Ya. Itu dari tempat kontrakan atau kantor yang tempat saya tidur. Ya. Kemudian kalau saya mau sholat subuh berjamaah di masjid, saya harus jalan sekitar setengah jam sebelum azan.
Dan uniknya, ya maaf ya, kita nggak banding-bandingkan. Ya. Di sana itu kalau ada kehilangan, misalnya nih ada dompet nih jatuh nih, itu duitnya nggak berkurang, isinya nggak berkurang, dan pasti di sana itu Tuhannya siapa? Polisi Tuhannya. Ya. Polisi Tuhannya di situ. Kalau ada apa-apa polisi, kalau ada apa-apa polisi, Tuhannya mereka itu. Ya. Keren kan? Nah, sepanjang perjalanan setengah jam itu, saya melewati sekitar 4 lampu merah. Bayangin jalan kaki sekitar jam 4 subuh, ya, sendirian pula. Ya. Ngelewatin lampu merah. Namanya lampu merah pun gimana? Ayo, ayo. Kira-kira jam 4 subuh itu rame apa enggak kira-kira? Coba. Kosong jalanan. Ya. Hanya ada 1-2 kendaraan. Karena di sana kan motor dikit ya. Ya. Aduh, nggak ada motor Ibu di sana. Di sana tuh nggak ada motor. Yang punya motor tuh hanya orang-orang kaya di situ. Ya, tapi orang kaya juga jarang yang punya motor itu. Ya mungkin nih bahasanya adalah orang-orang spesial lah ya, yang punya motor. Nah, sepanjang perjalanan ini ambil hikmah ya. Ini saya cerita kayak gini bisa diambil hikmahnya. Ya. Sepanjang saya perjalanan setengah jam itu melewati lampu merah itu, ya. Yang berlalu itu apa? Hanyalah mobil pribadi. Dan uniknya jalanan kosong, tapi ketika lampu merah itu mobil yang lewat itu dia patuh terhadap lampu merah itu. Padahal depan kosong, kiri kosong, kanan kosong. Logikanya udah bisa. Kalau di Indonesia itu udah dilewati aja itu. Kalau di Indonesia jangankan kosong. Ya orang padat merayap aja lampu merah nggak dianggap. Ya kan? Ayo. Ini kita ambil hikmah. Ya. Kemudian ketika saya berludah, ini maaf ya, itu teman-teman yang ada di sekeliling saya itu, ya, beliau bilang apa? Ustadz, bawa tisu. Jadi kalau Ustadz berludah, itu berludahnya di tisu. Kenapa? Karena kalau seandainya berludah sembarangan, itu ditilang. Coba tuh, apa yang perlu kita ambil di situ? Buang sampah sembarangan, itu langsung. Tak sadar kita tahu-tahunya di belakang kita udah ada polisi aja. Karena memang di sana itu Tuhannya polisi. Nah, gitu. Kemudian nyebrang yang bukan pada tempatnya, udah siap-siap denda. Coba kalau di kita di sini, ya, jelas-jelas sudah ada larangan, silahkan dilarang menyeberang, malah kita siapa salib aja langsung tuh, ayo. Nah, ada yang nggak bisa ngambil hikmah nggak di sini? Apa yang saya sampaikan di sini? Tapi saya bilang begini ya, ya ada juga kelemahannya. Ya. Kelemahannya apa ya Bunda? Dari sisi kebersihan. Bersih secara umum luar biasa. Sampah itu nggak ketemu kita sampah. Ya. Ya bayangin aja tukang sapunya itu udah profesional banget. Ya. Dari sisi amannya luar biasa. Di sana itu kata teman saya ya, karena ini teman ya, karena alhamdulillah saya nggak pernah kehilangan barang di situ.
Yang hilang itu hanya payung. Karena kan memang terkenal kota payung ya. Ya. Jadi kalau kita naruh payung sembarang itu hilang. Kenapa diambil orang? Dianggapnya payung umum. Ya. Nah, ya. Tapi ketika ada dompet hilang, itu gampang sekali. Itu nggak bakal hilang, dijamin tuh nggak bakal hilang itu dompet itu. Ya. Nanti kita akan ditelepon. Polisi akan nelpon, ini dompet kamu hilang nih, di mana tadi hilangnya? Ayo ambil di kantor, paling gitu. Coba kalau kita di sini, udah ludes itu, isinya hilang. Ya. Nah, hikmahnya apa ya Bunda? Yang ingin saya sampaikan bahwa, ya, ketika pemerintahnya, ya, jujur, ketika pemerintahnya melihat ke bawah, rakyat pun akan bertindak baik. Itu loh maksudnya. Apa yang membuat sampai terjadi saat ini coba? Karena kan adanya kesenjangan tadi. Kalau seandainya nggak ada kesenjangan, nggak ada perbedaan signifikan, nggak bakalan begini. Kan gitu. Ya logika aja lah, ini pakai otak saja lah kita, logika saja saat ini. Ya. Di kiri kanan kita penghasilannya itu sehari, ayah bunda 30.000 sehari. Kira-kira kalau 30.000 cukup nggak hidupin anak 3, istri 1, hidup ngontrak lagi. Ya. Ayo coba ini logika aja. 30.000 sehari. Sementara di atas sana, ya, dengan bangganya memproklamirkan ditambah nolnya 5. Nolnya 5 berapa ya? 0,6. Yang dari 0,4 menjadi 0,6. Kira-kira, ayo, ini kita berbicara logika aja nih. Ya. Ya. Allahu Akbar. Ya, saya sih berharap ya apa yang saya sampaikan ini tidak menjadi polemik ya. Tapi saya berharap apa yang saya sampaikan ini menjadi kesejukan untuk kita semua. Ya, mari kita ya saling mendoakan. Doakan seluruh saudara-saudara kita yang sedang berjuang di sana. Dan doakan juga aparat-aparat kita. Ya mohon maaf ya. Aparat kita hanya menjalankan tugas. Menjaga kedaulatan, menjaga keamanan. Ya. Apapun yang terjadi kemarin, itu sudah menjadi takdir kodrat iradat Allah. Ya. Ngilu saya tadi, saya lihat videonya, Allahu Akbar, ya Allah. Kenapa negara kita begini? Gitu ya. Dan aku yakin nggak ada satupun orang yang akan menyangka akan terjadi begini. Ya. Coba lihat tuh, para pakar bicaranya tuh. Nggak ada yang nyangka kalau ini bakal besar seperti ini. Ya. Hanya dianggapnya, biasa lah ini. Cuma demo. Ini kenapa? Karena tadi statement-statement yang tadi di atas itu melukai rakyat. Ya. Coba lihat tuh Pati. Ya, ini maaf, mana warga Pati. Apa yang membuat sampai terbakar kemarahan rakyat Pati, masyarakat Pati? Kan ada asbab musabab. Makanya aku bilang tadi, di situ ada namanya api. Kalau nggak ada api, nggak mungkin ada asap. Kan begitu. Nah, kalau ada asap, nggak mungkin pula nggak ada apinya.
Kan begitu. Ya makanya Bunda, yuk kita berdoa ya. Ya Allah, kita doakan. Yang membuat hati saya miris banget tadi itu apa? Karena kita dibenturin ini. Kita dibenturin. Saudara-saudara kita di luar sana tuh dibenturin. Ya. Antara pendemo dengan polisi dibenturin tuh. Kasihan ya Allah. Akhirnya apa? Masyarakat kita seakan-akan udah nggak percaya. Kita doakan saja ya. Ini udah berapa puluh yang masuk. Minta ke saya. Ustadz doakan katanya. Doakan saudara-saudara kita diberi keselamatan. Pak Ustadz, minta doanya anak saya sedang di sana. Ya. Minta doanya Ustadz. Saya bilang, ya sama-sama kita berdoa ya. Dan ini sangat bahaya ini. Saya katakan, ya mohon maaf Bu ya, saya tidak mendahului Tuhan. Kalau ini dibiarkan, ya tidak ya. Karena kan ini ceritanya kan mitigasinya tuh nggak jalan ini. Saya bilang nggak jalan. Kenapa? Karena dianggapnya remeh-temeh. Nah ini juga pelajaran untuk kita, jangan menganggap remeh. Apalagi temeh, remeh-temeh. Ya. Yang kecil-kecil kayak gini. Awalnya kan kecil ini, nggak langsung. Ya. Ya. Nggak langsung besar kayak gini. Ya. Tapi kenapa besar kayak gini? Karena dianggapnya, tenang aja lah. Hanya. Ya Allah, ya Rabbi. Yuk kita berdoa ya. Ya, kita berdoa. Kita doakan saudara-saudara kita. Kita minta kepada Allah. Ya, doa ruqyah tetap jalan, Bu Dela. Doa ruqyahnya siapa? Ya. Doa ruqyah tetap jalan, tapi kita fokuskan ya untuk saudara-saudara kita agar ada kedamaian. Ya. Indah. Damai itu indah. Oleh karenanya wahai saudara-saudaraku yang sedang duduk empuk, lihatlah rakyatmu masih banyak yang kelaparan. Ya. Sampai-sampai saya bilang gini, kenapa ya harus diumumkan ya 3 juta per bulan, per hari, kenapa harus diumumkan itu? Ya Allah, itu mencederai rakyat itu ya Allah. Kita boro-boro dapat 1 juta ya Allah. 30.000 sehari. Ya. Udah gitu ngeluarkan pula statement-statement yang ya membodoh-bodohi rakyat. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, berikanlah hidayah terhadap hamba-hambamu yang sedang lepas kontrol. Anggap itu lepas kontrol. Sudah siap airnya? Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum ya Aba Barru, Sayyidina Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yuk sama-sama kita syahadat, ya. Ayo, kenapa negeri kita seperti ini? Kita kembalikan semua ke Allah agar Allah menolong kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdaran. Allahumma salatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisna sari'an bi izzatillah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shaghara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wahai Allah, ampunilah segala dosa kami semua. Ampunilah segala dosa hamba-hambamu ya Allah. Ampunilah dosa para wakil-wakil rakyat yang ada di gedung dewan itu ya Allah. Berikanlah hidayah ya Allah, agar bisa menjaga hati rakyatnya ya Allah. Berikanlah hidayah ya Allah, agar jangan sampai dengan mudahnya mengeluarkan statement-statement yang merusak, yang melukai hati rakyatnya ya Allah. Ya Allah, turunkanlah hidayah kepada mereka semua ya Allah. Yang boleh jadi lupa daratan ya Allah. Yang boleh jadi lupa kalau semua itu adalah pengorbanan rakyatnya ya Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah. Dan jadikanlah kejadian 2-3 hari ini ya Allah muhasabah, ya, introspeksi diri untuk mereka agar ini tidak terulang lagi. Wahai Allah, damaikanlah negeri kami ya Allah. Damaikanlah negeri kami ya Allah. Karena kami takut hanya kepadamu ya Allah. Ketika negeri ini sedang goyah ya Allah, tentunya akan berpengaruh semua ya Allah. Ekonomi, keamanan, semuanya akan berpengaruh ya Allah. Oleh karenanya kami bersimpu di hadapan-Mu ya Allah. Bermohon kepadamu ya Allah. Selamatkanlah negeri kami, negeri yang tercinta ini ya Allah. Jadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya Allah. Ya Allah, lindungilah pemimpin kami ya Allah. Lindungilah presiden kami ya Allah. Berikanlah petunjuk, hidayah, inayah kepadanya ya Allah. Agar terus menjadi pemimpin kami yang amanah. Menjadi pemimpin kami yang betul-betul mengayomi rakyatnya ya Allah. Mencintai rakyatnya. Bukan menyakiti hati rakyatnya. Bukan mengkhianati rakyatnya. Ya Allah, terimalah doa dan pinta kami ya Allah. Yuk saudaraku, sama-sama kita doakan saudara kita yang berpulang ke rahmatullah. Ya. Siapapun dari seluruh Indonesia yang berpulang ke rahmatullah dengan wasilah kejadian 2-3 hari ini ya Allah. Kita minta kepada Allah, wahai Allah, ampunilah dosa-dosa mereka semua ya Allah. Tempatkanlah di surgamu ya Allah. Bi barakah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah. Angkatlah seluruh penyakit-penyakit kami semua ya Allah. Yuk. Tetap kita ruqyah,
Angkatlah penyakit saudara kami, ya Allah. Angkatlah penyakit saudara kami, ya Allah. Allahumma rabbana isfihum. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin alladzi khalaqani wa huwa alladzi huwa yut'imuna wa yut'amanu. Allahumma ya syafi' ya ma'afi ya kafi makafi kasya wa kafi ibnu matika seluruh jamaah kami munajat ke door pintu langit ya Allah min syarri wajal wasqan wal jinul barsi wal jizami ma ayo keluarlah engkau wahai penyakit keluarlah engkau seluruh penyakit yang ada di tubuh saudara kami ya Allah ukhruj ya Allah ukhruj ya Allah. Innama yastajibul ladzina yasma'una al-mauta yab'athuhumullah tsumma ilaihi yurja'un. Innama yastajibul ladzina yasma'una al-mauta yab'athuhumullah tsumma ilaihi yurja'un. Innama yastajibul ladzina yasma'una al-mauta yab'athuhumullah wa sayakfikahumullah. Munazilan mutafarriqatan munazilan mutafarriqatan. Ukhruj ya Allah. Ukhruj ya Allah. Allahumma asturni fi nafsi wa dini wa ahli wa mali. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah. Keluarkanlah seluruh penyakit yang ada di tubuh saudara kami ya Allah. Keluarkanlah. Sembuhkanlah. Bi baraka al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah. Ayo kita minta kepada Allah. Ya. Allah sembuhkan kita dari penyakit kedengkian. Allah sembuhkan kita dari penyakit kesombongan. Boleh jadi yang terjadi saat ini karena efek dari kesombongan kita. Belajar dari kejadian di Pati hanya karena omongan yang terlalu menyakiti rakyatnya terjadi. Dan melebar ke Jakarta. Ditambah dengan omongan-omongan yang katanya pejabat. Tetapi justru menyakiti hati rakyatnya. Sehingga melebar dan menjadi konflik. Allahu Akbar. Lindungilah kami ya Allah. Sehatkanlah pikiran kami ya Allah. Ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah. Lindungilah saudara-saudara kami semua ya Allah. Lindungilah seluruh rakyat Indonesia ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah. Dengan kebesaran keesaanmu ya Allah. Jadikanlah kami kaya raya ya Allah. Berikanlah kami kekayaan harta. Berikanlah kami kekayaan hati ya Allah. Berikanlah kami kekayaan ilmu ya Allah. Karena kami aku yakin. Ketika kami kaya raya ya Allah. Pasti banyak yang mengharapkan bantuan. Banyak yang bisa kami tolong ya Allah. Dan berikan juga kami kekayaan hati ya Allah. Agar kami mudah untuk menyayangi saudara-saudara kami. Bukan menyakiti hati saudara-saudara kami. Dan berikan juga kami kekayaan ilmu ya Allah. Agar kami bisa membantu saudara-saudara kami semua. Istajib doana ya Allah. Ya Allah lunasilah hutang-hutang kami semua ya Allah. Lunasilah hutang-hutang kami semua ya Allah. Ya Hanan ya Manan ya Fattah ya Razak. Ya Ghani ya Mughni agnina ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajasi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna wa arinal batila batila warzuqna. Angkat tangannya. Kita doakan doa selamat untuk negeri kita ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadina wa syadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qablal maut
wa rahmatan 'indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanah. Allahumma rzuqna ya Allah makhraja. Ya Allah, lindungilah negeri kami ya Allah. Selamatkanlah presiden kami, lindungilah presiden kami ya Allah. Selamatkanlah negeri kami, lindungilah negeri kami dari kehancuran ya Allah. Jadikanlah negeri kami negeri yang makmur, yang damai ya Allah. Ya Allah, kami kepadamu ya Allah. Istajib doana ya Allah. Lindungilah anak-anak kami, istri-istri kami, suami, keluarga kami, semua lindungi semua. Dari segala mara bahaya, mara bencana dan musibah. Lunasilah hutang-hutang kami semua ya Allah. Istajib doana ya Allah. Qabuli doana ya Allah. Ya Allah, datangkanlah pembeli tanpa tawar terhadap aset-aset yang ingin kami jual ya Allah. Datangkanlah ya Allah, datangkanlah jamaah kami untuk EHI terus. Ya Allah, selamatkanlah jamaah kami yang sedang umroh saat ini ya Allah. Jamaah EHI terus travel Pondok Set Molomo. Ada ratusan jamaah sedang umroh saat ini ya Allah. Lindungilah semua ya Allah. Lindungilah semua ya Allah. Lindungilah semua kami ya Allah dari segala mara bahaya, bala, bencana dan musibah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Summa dauhunna hadir, summa dauhunna hadir. Summa dauhunna hadir. Yatina ka saya nasrul minallahi fatih. Allah khairu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Istajib doana la ya, dikabuli doana ya. Bapak Ibu, sampai ketemu di jam 5:15 nanti ya. Terus doakan saudara-saudara kita, aparat-aparat pemerintahan kita, presiden kita didoakan ya, kepala negara kita didoakan. Dan doakan juga ya, doakan, saya ulang lagi, doakan juga para dewan-dewan kita, perwakilan kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa menjaga hati rakyatnya, agar tidak melukai hati rakyatnya. Ya. Agar jangan menganggap kita ini bodoh semua. Ya. Doakan mereka semua. Insya Allah dengan doa di sepertiga malam mustajab ini ya Allah, Allah turunkan hidayah untuk mereka semua. Ya. Allah ketok pintu hati mereka untuk luluh. Ya muqallibal qulub. Tidak menyakiti hati rakyatnya. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub. Insyaallah. Atas nama Pondok Sehat Molomo, pribadi, tim, ya, YHI Tours, Pondok Sehat Molomo, menghaturkan terima kasih atas rezeki yang sudah disalurkan ke Pondok Sehat Molomo. Ya. Baik itu sedekah subuh maupun Jumat Barokah. Ya. Yang titip juga ke Tanah Suci ya, ada beberapa orang nitip ke Tanah Suci. Alhamdulillah sudah kami salurkan ya. Terima kasih ya Teh Armi, Ibu Jenawali, Ibu Ani Pelangi, Bu Sri Rejeki, Pengajar Robiah, ya, Pengajar Rosanti, semuanya ya. Saya tidak bisa sebut satu persatu karena kalau saya sebut, alhamdulillah cukup banyak ya. Dan yang masih belum terketok hatinya untuk mengenal sedekah, yang masih belum terketok hatinya untuk mengenal Jumat, ayo buka pintu hatimu saudaraku. TTS itu tidak bisa hanya TT, tapi ada S-nya, itulah sedekah. Antum ahli tahajud, antum ahli tilawah, tapi sedekahnya masih pelit, maaf. Ya, itu masih ngegantung. Saya tidak mengatakan ditolak, tapi ngegantung.
Antum ahli tahajud, antum ahli sedekah, tapi nggak tilawah. Sama. Ya, nggak ada pondasi. Ya. Antum ahli tilawah, antum ahli sedekah, tapi nggak tahajud. Bodoh. Ya. Itu juga kan gantung. Oleh karenanya, tunaikan. Tunaikan. Ya. Tunaikan. Ya. Ini bukan masalah belum punya apa enggaknya, Ibu. Pondok Sehat Malomo itu nggak pernah menyebut angka, Bunda. Ya, kalau Bunda mengatakan nggak punya, berarti seakan-akan Pondok Sehat Malomo menentukan angka. Enggak. Kalaupun betul-betul Ibu nggak ada angka, katakanlah 100 perak nggak ada, masih banyak sedekah yang lain. Ya. Jangan sampai mengatakan juga nggak bisa, berarti tertutup hati, berarti Anda belum mengenal. Itu loh tujuan saya. Ya. Kami mengajak Ibu nonton live streaming ini agar Ibu mengenal namanya sedekah. Dan sedekah itu bukan hanya berbentuk duit. Nah, gitu ya. Ini mohon maaf, saya harus tegas ini. Ya. Kalau betul-betul hari itu Ibu nggak bisa sama sekali makan, berarti di masjid masih ada kesempatan Ibu untuk nyapu-nyapu, itu sedekah. Ya. Di luar sana ada pohon yang kekeringan, ambil air, siram, itu sedekah. Ya. Ya inilah Bu Dela, terkadang pemahamannya yang keliru. Makanya saya kalau ada yang bilang saya nggak punya, itu saya tegas mengatakan, Pondok Sehat Malomo nggak pernah menyebut angka. Kecuali kalau kami nyebut angka harus sekian, itu mending nggak usah ikut kami. Nah, begitu ya. Mending nggak usah ikut kami. Kalau seandainya kami tentukan angkanya, itu bukan sedekah, itu meres. Itu penipuan namanya. Ya. Nggak ada juga 100 perak, 500 perak, 1000 perak. Ya. Di jalan itu banyak sampah, Bun. Ya. Ambil tuh, pungutin, buang. Itu juga sedekah. Ya. Dan jangan sampai Allah murka. Ya. Ketika kita mengatakan nggak punya, tapi kita masih ngerokok. Tapi kita masih bisa buka HP, beli data. Apakah itu nggak punya? Kan begitu. Sementara Bapak Ibu punya keinginan besar sekali ke Tuhan. Ya. Al-Adawiyah cuma 5.000 tiap hari, itu juga udah gede banget, Ibu. Ya. Itu udah gede banget itu. Ya. Bahkan awal mulanya saya sampaikan ke jamaah itu, belajar aja dari seceng, belajar aja dari 1.000 rupiah. Ya. Ini tidak berarti saya menyombongkan diri itu. Ya. Banyak yang kirim ke saya itu 2.000 sehari, 10.000 sehari, 25.000 sehari. Ya. Nggak apa-apa Ibu Yayan, ya nggak apa-apa. Yang penting istiqomah. Ini kan ceritanya kan kita ini kan ingin melunasi hutang kita kan. Allah ngasih kita rezeki yang banyak kan. Tujuannya apa? Ya. Terima kasih Bu Jenawali. Ya. Nggak ada juga, itu ada kucing itu. Yang boleh jadi nggak pernah makan, kasih makanan. Nggak ada juga, di situ depan itu ada pot bunga kering. Siram pakai air. Ya. Nggak jadi masalah Mama Al-Ghafar, nggak jadi masalah. Ya. Nggak punya juga nih, ini Bodela nih ceritanya nih. Nggak bisa juga, gula nggak punya, apa nggak punya, oke. Ibu senyum aja. Terus berkata baik. Ya. Bersihkan hati, itu juga sedekah semua. Begitu Bunda ya. Nah, saya luruskan. Pondok Sehat Malomo saya luruskan ini. Jangan sampai nanti dikira pula kita makelar sedekah ini. Ya. Jangan. Enggak mau sedekah ke Pondok Sehat Malomo, silahkan. Enggak jadi masalah. Enggak saya paksain. Ya. Silahkan sedekah sedaek maneh. Kan gitu ya. Semau hati Anda, silahkan. Ya.
Kan ada aja tuh, ada yang berkeras. Ya, saya belum bisa sedekah ke Pondok Sehat Palomo, Ustaz. Saya sedekahnya hanya depan rumah. Tapi ketika ada amalan, Pak Ustadz, gimana caranya ya? Hutang saya numpuk nih. Ya udah, silahkan tanyakan depan rumah itu, kan begitu. Ini kalau kasar-kasarnya, cuma kan kita nggak boleh begitu, ya, iya kan? Allahu Akbar. Alasan aja ya. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rasulullah. Nah, tuh. Iya, tetangga saya banyak kekurangan, silakan Ibu. Ya, silakan sedekah sama tetangga, silakan. Kami nggak maksa kok harus ke kami. Ya, silakan ya. Ini hanya saran saja. Ya. Tapi jangan sampai begini. Ketika amalannya belum ada hasil, ketika amalannya belum ada kelihatan, ngomel-ngomel ke Aris Alwi. Gimana sih Ustaz ngasih amalan kok? Allahu Akbar. Kan tidak mungkin pula saya langsung terbuka lebar. Curhatnya ke Pondok Malomo. Giliran sedekahnya nggak mau sedekah ke Pondok Malomo. Ini nalarnya gimana ya? Saya nggak masuk akal nalarnya itu. Ya. Walaupun ini kalimat saya ini bisa digoreng juga sih. Ya. Ya. Ya Allah. Ya cukup ya. Saya nggak mau perpanjang itu. Silahkan. Kami nggak maksa kok. Ya. Kalau memang ya. Ya. Kalau memang nggak mau sedekah ke kami nggak jadi masalah. Atau juga itu bukan penghasilan saya, bukan. Ya, silahkan aja semaunya. Ya. Tapi saya hanya minta jangan komplain ke saya. Itu aja ya. Alhamdulillah saat ini kita sudah punya 2.500 santri yang mengeluarkan sedekah subuhnya itu ke kami ada sekitar 100 orang dari 2.500 santri itu. Ya. Apakah kami marah-marah? Apakah kami mengeluarkan jadi memecat jadi santri? Enggak, ya. Allahu Akbar. Ya, bertubi-tubi pertanyaan kami jawab, bertubi pertanyaan oh kami jawab. Tapi enggak pernah tuh kami marah-marah misalnya, Anda belum sedekah ini. Enggak, silakan aja. Ya. Mau sedekah depan rumah silahkan, mau sedekah di masjid juga silahkan. Ya. Tapi kalau pertanyaannya enggak sejawab jangan marah. Kenapa? Karena saya utamakan pertanyaan yang bermutu. Oh ya, ya Bu Aril ya kan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Bu Dela mereka kan belum paham arti dari berkah itu belum paham. Ya Allah, ya Allah. Terima kasih Teh Uma ini rajin banget sedekah nih Bu Sunarsi, ya Bu Aril ya, Masya Allah sedekah Bu. Seri Rezeki, Bu Wiwi, ya Allah, Bu Rini, Bu Febri ya. Ini adalah kenapa saya hafal orang-orang yang rajin sedekah? Karena dari 2.500 itu hanya ada 100 orang. Dan itu bukan buat saya. Ya ada di situ hak saya, tapi enggak semua. Kebanyakan kita cuma numpang lewat. Kalau bahasanya itu bade puntennya, bade lewat heula cek Sunda nama. Tabe oka lalo tak yang pak kumero duit tamakir ya. Dia kan si kumpul barak tanah duitku. Itu amanah dan harus kita salurkan lagi. Nah, begitu ya. Syukuran, terima kasih. Sampai ketemu. Yang ngotot masih pengen sedekah ke tetangga, yang ngotot masih pengen sedekah depan rumah, silahkan. Kami nggak maksa. Ya, silahkan. Ya, silahkan saja ya. Ya, kami nggak maksa kok. Amin, amin. Ya mujibah sa'ilin. Syukuran, terima kasih. Ayo, kita ikuti apa namanya? Jam 5.15 nanti kita pembacaan suratul Waqiah ya. Nah, begitu ya, insya Allah. Mau Bapak Ibu sedekah, mau enggak, tetap pertanyaannya akan saya jawab. Ya, begitu ya. Ya. Yang ingin ke Pondok Sehat Malomo itu silakan DM.
Karena memang kami di sini mencari ridha Allah, bukan mencari sedekah. Buktinya alhamdulillah sampai detik ini saya belum pernah menyebut angka, ya. Saya nggak pernah nyebut, harus satu jeti, kalau enggak nanti doanya nggak terkabul. Aduh, ngeri saya. Apalagi harus nggak di angka 10 jeti baru bisa dikasih ilmu. Aduh, sayang sekali. Ya. Sekali lagi saya ulangi, Bapak Ibu mau sedekah mau enggak, tetap ilmu saya akan saya kasih. Perkara berkah apa enggaknya itu urusan Anda. Kan begitu. Ya. Allahu Akbar. Syukran, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabil khusus yang sudah menyalurkan sedekahnya ke Pondok Pesantren Malomo, saya menghaturkan terima kasih dan insya Allah aku yakin, ya, pasti Allah redho, pasti Allah berkahi ilmu-ilmu yang kami berikan. Amin. Ya. Astaghfirullah.